Nah, ini teman-teman Jatim ketika itu di Maret 2023 memberitahukan terkait perpanjangan SK P3K Formasi tahun 2021. Halo, salam santai data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait informasi CASN. Nah, malam ini Mimin akan menjawab pertanyaan teman-teman terkait pertanyaan apakah kontrak P3K itu dapat diperpanjang, Min ya. Jadi, malam ini kita akan membahas terkait kontrak kerja atau masa hubungan perjanjian kerja untuk P3K. Nah, seperti biasa sebelum Mimin bahas bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Jadi kalau teman-teman lihat memang ASN itu terdiri dari dua ya, yaitu teman-teman PNS dan yang kedua itu adalah teman-teman P3K. Di mana P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, ada yang namanya jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Bedanya adalah kalau PNS itu kan secara tetap ya. Nah, kita akan bahas terkait yang ini ya, jangka waktu tertentu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan teman-teman, apakah teman-teman P3K itu dapat diperpanjang kontraknya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di PP nomor 49 terkait masa perjanjian kerja ya, di sini disebutkan bahwa masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja atau penilaian kinerja ya. Jadi memang kontraknya kalau di Undang-Undang ASN itu disebutkan memang minimal 1 tahun dan maksimal adalah 5 tahun. Dengan bunyi adalah MHPK ya. Jadi kalau teman-teman buka di pendaftaran teman-teman ketika pengumuman P3K itu pasti ada ininya MHPK-nya berapa tahun ya. Biasanya ada yang 1 tahun, 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi setiap instansi membuka MHPK-nya itu berbeda-beda ya, bervariasi. Kemudian perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi serta mendapat persetujuan PPK. PPK ini adalah pejabat pembina kepegawaian ya, berarti bisa wali kota, bupati atau gubernur. Perpanjangan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat 2 bagi JPT, jabatan pimpinan tinggi yang berasal dari kalangan non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN. Dalam hal perjanjian kerja P3K diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. PPK wajib menyampaikan tebusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala PKN. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja bagi P3K yang menduduki JPT dan JPT Madya, JPT Utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 tahun ya. Jabatan pimpinan tinggi ya, jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi Madya tertentu paling lama 5 tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K diatur dengan peraturan menteri. Nah, ini adalah PP 49 ya, tahun 2018 terkait manajemen P3K. Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat, ini juga sama ya, ini yang kemarin ya, Permenpan nomor 14 ya, yang kemarin untuk tahun 2023 untuk jabatan fungsional teknis ya. Di sini disebutkan ya masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 2 dengan ketentuan paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Nah, ini juga sama ya. Jadi konsepnya ini pasti dapat diperpanjang ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian poin di sini ada tambahan ya. Poin yang ketiga adalah penentuan perpanjangan masa perjanjian kerja dilakukan berdasarkan pertimbangan. Jadi maksudnya gini, teman-teman itu diputuskan akan diperpanjang kontraknya atau tidak. Nah, pertimbangannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah jenis pekerjaan yang bersifat sementara membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu. Jenis jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan atau pencapaian tujuan strategis nasional untuk kurun waktu tertentu. Prediksi beban kerja suatu jabatan di unit organisasi akan habis atau berkurang dalam jangka waktu tertentu. Ketersediaan anggaran instansi atau batas usia pensiun sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Ini ya, jadi intinya adalah teman-teman itu akan diperpanjang selama memang kebutuhan di instansi teman-teman itu masih membutuhkan tenaga teman-teman ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi, kalau teman-teman tanya apakah P3K itu kontraknya dapat diperpanjang, jawabannya iya. Nah, ini Mimin akan contohkan ya.
Jadi di daerah Jatim itu ketika itu kan memang sudah dibuka P3K untuk guru ketika itu ya, dan tenaga teknis dan umum juga ketika itu ya. Nah, ini teman-teman Jatim ketika itu di Maret 2023 memberitahukan terkait perpanjangan SK P3K Formasi tahun 2021 karena kontraknya kan ketika itu cuma 2 tahun ya. Jadi memang ini harus dilakukan perpanjangan. Nah, ini adalah informasi perpanjangannya bagi guru ya, non-guru, bagi guru juga. Nah, ini adalah dasarnya ketika teman-teman itu nanti akan diperpanjang kontraknya itu kan akan ada edaran agar teman-teman itu melakukan pemberian data ya, atau pemberian informasi data atau usul perpanjangan masa perjanjian kerja. Nah, di sini misalnya contohnya ya, nanti akan muncul informasi seperti ini. Ini adalah teman-teman dari Jatim ya, petikan yang nanti akan muncul ya. Di sini memutuskan ini adalah nama, nih P3K-nya gitu ya. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 diperpanjang perjanjian kerjanya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini kontraknya itu diperpanjang ya. Jadi 1 Mei 2023 diperpanjang lagi sampai 31 Desember 2024. Ya, jadi nanti akan muncul surat untuk perpanjangan kontrak teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Nah, dasarnya adalah berarti teman-teman tuh harus memastikan kinerja teman-teman itu bagus gitu ya. Kemudian di sini ada klausul ya, ada klausul terkait perjanjian kerjanya. Di sini ditulis ya pada hari ini adalah kepala BKPSDM sebagai pihak ke-1, kemudian ini adalah pihak kedua sebagai yang penerima SK ya, atau teman-teman yang P3K. Ini ada masa perjanjian kerja dan jabatan unit kerja. Jadi nanti di sini tulis nih, pihak ke-1 menerima dan mempekerjakan pihak kedua sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut ya. Masa perjanjian kerjanya itu tertulis nanti berapa tahun ya. Jadi ada instansi itu memang yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 1 tahun ya. Nah, kemudian ini juga mencakup tugas pekerjaan teman-teman nanti ya. Ada klausul terkait pasal-pasal tugas dan tanggung jawab teman-teman terkait masa perjanjian kerja dan lain-lain. Nah, di sini ada tugas pekerjaan. Kemudian di sini ada pasal yang lain juga ya. Pihak kedua bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peraturannya yang berlaku di pihak satu gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang bertanya terkait perpanjangan kontrak P3K, jawabannya adalah sangat bisa ya. Tapi memang teman-teman itu harus mengajukan usul perpanjangan kontrak dengan melampirkan biasanya adalah bukti kerja, laporan kerja, dan rekomendasi tentunya dari atasan teman-teman ya. Nanti akan ditebuskan kepada PPK teman-teman kerja, nanti akan dilaporkan juga kepada BKN gitu. Jadi terkait teman-teman yang bertanya itu jawabannya cukup jelas. Jika masih ada pertanyaan teman-teman silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.